Bismillahirrahmanirrahim. Asbabu sujudi sahwi, sebab-sebab sujud sahwi. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang definisi daripada sujud sahwi, tata cara sujud sahwi, tempatnya sujud sahwi, faidah sujud sahwi ya. Ada 4 poin yang sudah kita bahas kemarin. 1, definisi sujud sahwi. Yang kedua, tempat sujud sahwi atau kapan kita sujud sahwi. Yang ketiga adalah tata cara sujud sahwi. Dan yang keempat, faidah sujud sahwi. Sekarang kita akan membahas sebab-sebab sujud sahwi. Nah, kapan kita disunahkan sujud sahwi? Ya, berapa alasan yang memang dibenarkan kita melakukan sujud sahwi? Nah, itu dibahas dalam pertemuan kita kali ini insyaallah. Sebab sujud sahwi dalam kitab ini berjumlah 4 ya. Berjumlah 4 sebab. Kalau di dalam kitab Bushrul Karim atau Muqaddimah Hadramiyah yang dikaji setiap malam Senin di Masjid At-Taqwa, itu jumlahnya 3. Sebenarnya sama saja. Cuman ya uraiannya yang penyimpulannya yang berbeda, sedangkan uraiannya sama, tidak ada perbedaan. Baik, sebab sujud sahwi yang pertama adalah fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu. Melakukan sesuatu yang jika dilakukan sengaja dapat membatalkan sholat, dan jika dilakukan karena lupa tidak membatalkan sholat. Nah, ini kembali kepada bab yang membatalkan sholat, perkara yang membatalkan sholat. Di dalam perkara yang membatalkan sholat, di situ ada masalah suatu hal yang jika dilakukan secara sengaja dapat membatalkan sholat, tapi jika dilakukan tidak sengaja, artinya lupa, ya misalnya lupa, itu tidak membatalkan sholat. Seperti apa contohnya? Seperti makan sedikit. Makan sedikit itu apa? Bapak sendok? Hah? Sebiji wijen. Itu makan sedikit namanya. Jika makan itu sedikit dan dilakukan secara lupa bahwa dia sedang sholat, nah itu hukumnya tidak membatalkan sholat. Tapi kalau sengaja ditelan, batal sholatnya. Ya. Nah, kalau lagi sholat mungut sesuatu dimasukkan ke mulut, ya kayaknya nggak mungkin. Ini kasus mungkin terjadi tatkala ada sisa-sisa makanan di sela-sela gigi, itu bisa terjadi ya, seperti ada siki cabai, biji cabai atau kulit cabai, atau ada potongan nasi misalnya ya, nyangkut di gigi yang berlubang tatkala kita sedang sholat, kemudian nasi yang ada di sela-sela gigi atau di gigi yang berlubang itu kemudian keluar ya. Kalau kita telan dalam keadaan lupa, dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan sholat, tapi nanti disunahkan sujud sahwi. Ini kan sebab sujud sahwi yang jarang diketahui. Iya, orang kan taunya sujud sahwi itu ya karena tidak tasyahud awal atau meninggalkan doa kunut. Ternyata hal ini pun bisa menyebabkan sujud sahwi. Baik. Ada 2 masalah di dalam sebab yang pertama ini ya. Masalah yang pertama adalah hunaka fi'lun la yubtilu amduhu wa la sahwuhu wa yusannu lahu sujudu sahwi. Ada sebuah perbuatan di dalam sholat yang jika dilakukan sengaja ataupun lupa tidak membatalkan sholat, tapi disunahkan sujud sahwi. Nah, ini masalah kan. Nah, tadi kan sebab yang pertama apa? Sebab sujud sahwi yang pertama adalah melakukan sesuatu yang jika dilakukan sengaja membatalkan sholat, sedangkan jika dilakukan tidak sengaja karena lupa, contohnya itu tidak membatalkan sholat. Seperti makan sedikit, tidak disengaja, artinya lupa, itu tidak membatalkan sholat. Kalau disengaja baru membatalkan sholat. Ketika dimakan tidak sengaja, lupa, itu tidak membatalkan sholat, tapi nanti sunnah sujud sahwi. Itu fik ya, sudah selesai ya, sebab yang pertama. Nah, di sini ada masalah. Masalahnya apa? Di dalam sholat ada sebuah perbuatan, ada sebuah kegiatan atau sebuah kasus
Jika kita melakukan hal itu baik dengan sengaja ataupun lupa, itu tidak membatalkan sholat, tapi sunnah sujud sahwi. Nah, apa itu contohnya? Contohnya adalah naklur ruknil qawliyi ila ghairi mahalli, memindahkan rukun qauli kepada selain tempatnya. Rukun qauli dipindahkan kepada selain tempatnya. Seperti apa rukun qauli? Membaca suratul Fatihah. Tempat membaca suratul Fatihah pada saat kapan? Berdiri, ya. Nah, kemudian tatkala kita sujud misalnya, kita baca suratul Fatihah. Misal ada orang sholat, ketika sujud baca surat Al-Fatihah. Sengaja atau tidak disengaja, ini tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat, tapi nanti sebelum salam sunnah sujud sahwi. Kenapa? Karena memindahkan rukun qauli bukan pada tempatnya. Nah, kemudian masalah yang kedua, hunaka fi'lun yubtilu amduhu wala yubtilu sahwuhu wala yusannu lahu sujudu sahwi. Ada sebuah perbuatan di dalam sholat, jika dilakukan sengaja dapat membatalkan sholat, dan jika dilakukan karena lupa tidak membatalkan sholat, dan tidak disunahkan sujud sahwi. Nah, ini kan keluar, ya, dari kaidah yang pertama, ya. Sebab yang pertama kan apa tadi? Melakukan sesuatu yang jika dilakukan sengaja membatalkan sholat, jika dilakukan karena lupa tidak membatalkan sholat. Nah, ini jika dilakukan karena lupa nanti sunnah sujud sahwi. Tapi ada hal yang sama tapi tidak sunnah sujud sahwi. Dilakukan sengaja dapat membatalkan sholat, jika dilakukan karena lupa tidak membatalkan sholat. Harusnya kan sujud sahwi, tapi dalam kasus ini tidak perlu sujud sahwi. Apa itu contohnya? Idza hawwalal mutanaffilu bi safarihi dabatahu anil qiblati sahwan wa raddaha fawran fala yasjudu li sahwi. Nah, ketika ada orang yang sedang musafir, yang sedang bepergian mengendarai sebuah kendaraan, taruhlah misalnya kuda, ya. Zaman dulu kan kuda. Ketika seseorang musafir bepergian melakukan perjalanan dengan menunggangi seekor kuda. Kemudian kuda itu, ya, kuda itu ia arahkan kepada selain kiblat karena lupa. Karena lupa, harusnya kan diarahkan kepada kiblat, ya. Karena lupa, kuda itu diarahkan kepada selain kiblat, taruhlah ke arah utara misalnya. Kemudian dia kembalikan ke arah kiblat. Nah, itu hukumnya tidak membatalkan sholat dan tidak disunahkan sujud sahwi. Itu kalau dilakukannya karena lupa, tidak sengaja. Tapi kalau dilakukan dengan sengaja, ya, misal arah tujuannya ke arah barat, ke arah kiblat misalnya, di tengah perjalanan kendaraannya itu diarahkan ke arah utara misalnya, sengaja. Nah, ini hukumnya membatalkan sholat. Nah, ketika diarahkan ke utara dalam keadaan lupa atau tidak sengaja, lalu ia kembalikan ke arah kiblat, ini hukumnya tidak membatalkan sholat dan tidak disunahkan sujud sahwi. Padahal kaidahnya kan tadi, jika melakukan sesuatu yang jika dilakukan sengaja membatalkan sholat, dan jika dilakukan tidak sengaja tidak membatalkan sholat, harusnya kan sujud sahwi. Tapi dalam kasus ini tidak perlu sujud sahwi. Nah, mungkin untuk kendaraan bermotor atau mobil ya susah, ya. Ya, kalau kuda agak mudah, ya, dibelokkan ke sana ke sini dalam ketika bepergian. Sebab kiblatnya orang yang sholat dalam keadaan bepergian, ya, orang yang sholat sunnah, ya, orang yang sholat sunnah di perjalanan di atas kendaraan, ini kan arah kiblatnya adalah arah tujuannya. Arah tujuannya. Kalau dia tujuannya ke timur, ya kiblatnya ke timur, ya. Kalau arah tujuannya ke selatan, ya kiblatnya ke selatan, ya. Nggak mesti misalnya kita sholat ini di atas kuda atau di atas motor, ya, sholat sunnah, kemudian tubuh kita mau ke kiblat, ya, motor kita mau ke sini, gimana tuh bawahnya tuh? Ya, maka kiblatnya orang yang musafir itu, ya, orang yang musafir sholat sunnah di atas kendaraannya, kiblatnya adalah arah tujuan dia. Kalau arah tujuannya ke selatan, ya ke selatan kiblatnya. Nah, semacam itu. Nah, kalau misalnya kejadian seperti tadi, ya, arah tujuannya misal kemana? Ke selatan, ya. Harusnya malah lurus, dia malah bulak-belok tuh di tengah jalan tuh.
dengan cara disengaja. Ini hukum sholatnya batal nggak? Batal nggak? Batal kalau disengaja. Tapi kalau tidak disengaja kemudian diluruskan lagi ke arah tujuannya, ini tidak membatalkan sholat. Dan sunnah apa tidak sujud sahwinya? Tidak disunahkan sujud sahwi ya. Tapi jarang orang yang melakukan sholat sunnah di atas kendaraan, jarang. Padahal kan ya, agar kita tidak meninggalkan sholat sunnah ya laksanakan meskipun di atas kendaraan, di atas motor atau mobil ya, supaya kita tetap menjaga amalan sholat sunnah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, sebab sujud sahwi adalah tarku ba'din min ab'adis sholati au ba'dil ba'di, meninggalkan salah satu daripada sunnah ab'ad atau meninggalkan sebagian dari sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu ada 3 ya, di sini ada 3. Kalau diperincikan itu ada 8, ini dikumpulkan ada 3. Yang pertama adalah tasyahud awal dan duduk di tasyahud awal, kemudian membaca sholawat kepada Nabi di tasyahud awal. Ini yang pertama aja ada berapa tuh? Ada 3 ya. Tasyahud awal, duduk di dalam tasyahud awal, dan membaca sholawat kepada Nabi di dalam tasyahud awal. Ini sunnah ab'ad. Berarti dalam yang pertama aja mengandung berapa? 3 ya, 3. Yang kedua, kunut ya, dan berdiri pada saat membaca kunut, dan membaca sholawat kepada Nabi, dan membaca sholawat kepada keluarga dan sahabat Nabi di dalam doa kunut. Berarti yang kedua ini mengandung berapa? 5 malah ya. Baca doa kunut, berdiri pada saat membaca doa kunut, membaca sholawat kepada Nabi di dalam doa kunut, membaca sholawat kepada keluarga Nabi, dan membaca sholawat kepada sahabat Nabi. 5 berarti itu ya. 1, 2, 3, 4, 5. 3 sama 5 berapa tadi? 8. Kemudian yang ketiga, as-sholatu alal ali fi tasyahudil akhir, membaca sholawat kepada keluarga Nabi di dalam tasyahud akhir. 1 ya, itu berarti jumlahnya berapa? 9. Kalau diperincikan jumlahnya 9 sunnah ab'ad itu. Nah, jika meninggalkan salah satu daripada sunnah ab'ad ya, meninggalkan tasyahud awal, meninggalkan duduk tasyahud awal, meninggalkan sholawat kepada Nabi di dalam tasyahud awal, itu satu paket tuh dalam duduk itu ditinggalkan itu, baik ditinggalkan sengaja ataupun ditinggalkan karena lupa, itu nanti sunnah sujud sahwi. Atau meninggalkan sebagian daripada apa? Sunnah ab'ad. Nah, yang dalam satu paket tadi, ketika kita tasyahud awal, kita duduk, kemudian kita baca tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah, terus sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, shalawatnya nggak dibaca, langsung berdiri. Ini namanya apa? Meninggalkan sebagian daripada sunnah ab'ad, dan nanti tetap disunahkan sujud sahwi. Meninggalkan doa kunut, satu paket ya, satu paket berarti doa kunut yang nggak dibaca, berdirinya juga enggak, sholawat kepada Nabi nggak dibaca di doa kunut, sholawat kepada keluarga, sholawat kepada sahabat Nabi juga nggak dibaca, satu paket tuh 5, tetap sujud sahwinya cuma 2 kali saja. Atau meninggalkan salah satu ya, sebagian daripada sunnah ab'ad yang dari doa kunut itu ya. Misalnya ketika dia baca doa kunut, dia lupa tidak membaca sholawat kepada keluarga. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, terus nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi. Udah segitu doang tuh. Wassalam, nggak ada wa ala alihinya tuh. Nah, kemudian dia sujud, duduk sujud, tahiyat akhir. Nanti sebelum salam sunnah sujud sahwi. Meninggalkan apa dia? Sebagian daripada sunnah abad. Yang ditinggalkan apa? Membaca sholawat kepada keluarga Nabi, wa ala alihi. Itu harus itu. Wa ala alihi wa sahbihi. Nah, itu. Baik. Itu apa namanya? Sebab yang kedua, meninggalkan sunnah abad, meninggalkan sebagian sunnah ab'ad, atau meninggalkan salah satu daripada sunnah ab'ad yang 9 tadi, atau yang 3 ya, kalau disimpulkan 3.
karena itu satu paket semuanya. Kemudian yang ketiga sebab sujud sahwi adalah naqlu ruknin qauliyin ila ghairi mahalli, meninggalkan rukun qauli kepada selain tempatnya. Meninggalkan rukun qauli kepada selain tempatnya. Di sini ada 4 perincian ya. Perincian yang pertama, fa iza naqala al-Fatihata. Nah, sebelum kita masuk ke perincian yang 4 ini, kita harus ingat-ingat kembali rukun qauli itu apa? Rukun yang harus diucapkan. Apa saja tuh? Takbiratul ihram, baca suratul Fatihah, baca tasyahud akhir, baca sholawat kepada Nabi di dalam tasyahud akhir, mengucapkan salam. Yang mana? Yang pertama ya, 5 berarti rukun qauli. Nah, jika rukun qauli dipindahkan kepada selain tempatnya, nah ini sunnah sujud sahwi. Perinciannya 1. Fa iza naqala al-Fatihata, apabila ada seseorang memindahkan suratul Fatihah, awit tasyahud al-akhir, atau memindahkan tasyahud akhir, awis salat ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau memindahkan sholawat kepada Nabi yang harusnya dibaca pada tasyahud akhir malah dibaca pada saat berdiri. Fatihah ya ketika dia berdiri dibaca, cuman ketika sujud bisa dibaca juga. Ini kan memindahkan rukun qauli kepada selain tempatnya. Ketika sujud misal seseorang baca Fatihah, ini kan bukan tempatnya. Atau ketika sedang ruku dia malah baca tasyahud akhir, ini kan bukan tempatnya. Atau ketika sedang berdiri dia baca sholawat kepada Nabi yang harusnya dibaca pada tasyahud akhir, itu contohnya. Nah, maka orang tersebut nanti sunnah sujud sahwi, tidak membatalkan sholat. Nah, ketika dia duduk di antara 2 sujud misalnya, dia membaca surat Al-Fatihah, sujud Al-Fatihah lagi, bangun Al-Fatihah lagi, yang dihafal Al-Fatihah doang. Nah, itu nanti sunnah sujud sahwi ya. Jika memindahkan membaca surah Al-Fatihah, memindahkan tasyahud akhir, atau memindahkan sholawat kepada Nabi ya, itu nanti sunnah sujud sahwi. Rukun qauli yang belum kita sebutkan tadi 2. Pertama takbiratul ihram, yang kedua salam ya. Kalau yang tadi perinciannya yang pertama apa? Jika memindahkan suratul Fatihah, atau memindahkan tasyahud akhir, atau memindahkan sholawat kepada Nabi bukan pada tempatnya, maka disunahkan sujud sahwi. Tapi dengan catatan ini, jangan salah paham, ketika berdiri ya tetap baca Fatihah gitu, ketika tasyahud akhir tetap dibaca dan sholawat tetap dibaca. Cuman di rukun yang lain pun dibaca juga itu maksudnya. Bukan berarti ketika berdiri nggak Fatihah, Fatihah dibaca ketika sujud. Nah, itu mah batal sholatnya. Karena ketika berdiri tidak baca surat Al-Fatihah. Ini artinya yang dimaksud di sini ya rukun qaulinya tetap dibaca pada tempatnya, dan di tempat yang lain pun dibaca. Nah, itu maksudnya. Jangan salah paham ini. Ya, takut nanti berarti kalau saya pada saat berdiri nggak baca Fatihah, nanti saya ruku baca Fatihah, sujud sahwi aja. Enggak, itu mah batal sholatnya itu mah. Ya, artinya rukun qauli yang 3 tadi, Fatihah, tasyahud akhir, dan sholawat, itu tetap dibaca pada tempatnya. Dan di tempat yang lain pun dibaca juga gitu maksudnya. Itu nggak usah nggak usah membatalkan sholat, dan tidak batal sholatnya, tapi nanti disunahkan sujud sahwi. Nah, tinggal yang 2, takbiratul ihram dan salam, itu kan rukun qauli. Bagaimana kalau memindahkan takbiratul ihram dan salam kepada selain tempatnya? Ya sama perinciannya tadi. Takbiratul ihram tetap dibaca pada tempatnya di awal sholat, salam pun tetap dibaca di akhir sholat. Ya cuma takbiratul ihram dan salam itu dibaca pula di lain tempatnya. Bagaimana hukumnya? Wa idza naqala takbiratul ihrami awi salama batalat sholatuhu. Kalau memindahkan takbiratul ihram atau salam kepada tempat yang lain tempatnya, itu malah membatalkan sholat. Ya, lagi sujud nih, dia baca Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana sholatnya? Batal itu mah. Meskipun nanti setelah tasawuf dan salam juga ya, karena udah batal itu mah. Jangan diteruskan sholatnya, batal dari awal ulang. Atau misalnya lagi baca Fatihah dia takbir Allahu Akbar, batal sholatnya. Memindahkan rukun
qauli berupa takbiratul ihram atau salam kepada selain tempat itu membatalkan sholat. Perincian yang ketiga, wa yulhaqu birruknil qauli suratu. Nah, disamakan dengan rukun qauli adalah membaca surat setelah Fatihah. Membaca surat setelah Fatihah itu statusnya di dalam masalah sujud sahwi sama dengan rukun qauli. Maksudnya apa? Tatkala surat ini dibaca bukan pada tempatnya, ya, surat kan tempatnya pada saat berdiri setelah Fatihah. Misalnya seseorang sujud baca surat Al-Ikhlas atau Al-Falaq, atau ketika tasyahud akhir dia baca Al-Ikhlas atau Al-Falaq. Nah, ini hukumnya sama, nanti sunnah sujud sahwi, ya, memindahkan surat kepada selain tempatnya. Termasuk doa kunut, jika dipindahkan kepada selain tempatnya, ini juga nanti sunnah sujud sahwi. Orang ketika sujud baca doa gini, Allahumma hdini fi man hadait. Nah, itu hukumnya apa? Tidak membatalkan salat, tapi sunnah sujud sahwi. Loh, kan doa kunut bukan rukun qauli. Iya, memang bukan rukun qauli, tapi dalam masalah ini disamakan dengan hukumnya rukun qauli. Seperti itu. Kemudian perincian yang keempat, idza naqala dzikron, apabila seseorang memindahkan zikir, ya, selain surat dan kunut. Seperti apa misalnya? Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim, itu dipindahkan kepada selain tempatnya. La yasjudu mutlaqan inda Romli, menurut Imam Ar-Romli tidak disunahkan sujud sahwi. Misal pada saat dia berdiri dia baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu kan bukan tempatnya itu. Nah, itu kata Imam Romli nanti nggak usah sujud sahwi, nggak usah. Atau ketika dia ruku dia baca subhana rabbiyal a'la, tempatnya bukan, karena ruku bacaannya subhana rabbiyal azimi. Ketika ruku baca subhana rabbiyal a'la, nah, itu nanti nggak usah sujud sahwi. Nah, menurut siapa? Imam Romli. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar, idza nawa dzikrul manqulu anhu sunnalahu sujudu sahwi. Ketika dia membaca zikir tersebut yang bukan pada tempatnya, dia niat membaca zikir itu dengan keyakinan bahwa zikir itu memang sunnah dibaca pada tempat itu, ini sunnah sujud sahwi. Misal ketika seseorang ruku membaca subhana rabbiyal a'la, kata Imam Romli nggak usah sujud sahwi. Kata Ibnu Hajar diperincikan, kalau dia baca subhana rabbiyal a'la dengan keyakinan subhana rabbiyal a'la sunnah dibaca pada saat ruku, itu nanti sunnah sujud sahwi. Tapi kalau nggak ada keyakinan ke situ, hanya keceplosan misalnya, harusnya dibaca subhana rabbiyal azimi malah baca subhana rabbiyal a'la, itu nggak usah sujud sahwi. Ketika seseorang sujud harusnya baca subhana rabbiyal a'la, dia baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kata Imam Romli nggak usah sujud sahwi. Kata Imam Ibnu Hajar diperincikan. Apa perinciannya? Kalau ketika sujud dia baca subhana rabbiyal azimi dengan keyakinan subhana rabbiyal azimi sunnah dibaca pada saat sujud, itu sunnah sujud sahwi. Tapi kalau nggak ada keyakinan ke situ, dia hanya baca saja atau karena keceplosan misalnya, itu nggak usah sujud sahwi. Kira-kira pilih pendapat yang mana? Romli aja lah, nggak ada perincian. Nggak ada perincian. Takut malah ribet pas perinciannya. Nah, udah nggak usah sujud sahwi. Baik, kemudian sebab yang keempat terakhir ya, karena sudah jam 9 juga. Tapi mau pulang juga hujan ini ya. Ika uruknin pilin ma'ahtimali ziyadati, melakukan rukun pilih disertai kemungkinan lebih. Ya, melakukan rukun pilih disertai adanya kemungkinan lebih. Ya, rukun pilih apa saja? Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, rukun yang bersifat perbuatan, aktivitas perbuatan, ya. Jika kita melakukan rukun fi'li, sujud atau ruku misalnya, disertai adanya kemungkinan lebih, ya, adanya kemungkinan misal ini rukunya yang dua misalnya, harusnya kan ruku sekali,
Ketika dia melakukan itu, ada kemungkinan ini adalah ruku yang lebih artinya. Yang kedua, harusnya kan yang pertama, nggak ada yang kedua. Nah itu nanti sunnah sujud sahwi. Sunnah sujud sahwi. Misalnya seperti ini. Ketika seseorang sujud, kemudian dia ragu, saya tadi ruku apa belum? Ruku apa belum? Kayaknya mau udah, kayaknya belum. Ragu. Ini ya, bagaimana solusinya? Hah? Teruskan sholat apa gimana? Wajib berdiri, mau dibahas kemarin ya. Wajib berdiri kemudian ruku. Nah ini ruku yang dilakukan ada kemungkinan adalah kelebihan ini. Kok seperti ya? Kemungkinan dia sudah ruku tadi, sudah ruku kemungkinan pada saat sujud dia ragu. Ya karena ragu ya harus diulangi lagi dong, berdiri kemudian ruku. Nah ruku yang ini ada kemungkinan adalah kelebihan. Ada kemungkinan ya benar itu ruku yang seharusnya karena tadi belum ruku. Nah itu jika melakukan hal semacam itu nanti sunnah sujud sahwi. Contoh lagi, seseorang sholat kemudian di rakaat yang ketiga ya dia ragu, ini 3 apa baru 2 ya, maghrib misalnya 3, sudah 3 apa baru 2. Nah maka dia yang ngambil mana? Yang sedikit, yang yakin yaitu 2. Nanti ya setelah sujud yang kedua dia wajib naik lagi ya, tasawuf dulu kemudian dia wajib naik, nambah 1 rakaat artinya, nambah 1 rakaat ya. Kalau dia ragu 2 apa 3, 2 apa 3 ambil yang sedikit, berarti 2. Pada saat dia ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, tasahud kan berarti. Kemudian dia bangun. Nah ini rakaat yang ketiga adalah rakaat yang kemungkinan lebih, kemungkinan enggak ya, kemungkinan lebih ya, bisa jadi tadi dia udah selesai 3 itu harusnya salam, bisa kemungkinan apa, bukan kelebihan, pas itu. Nah jika terjadi hal semacam itu sunnah sujud sahwi. Itulah yang dimaksud melakukan rukun qauli disertai adanya kemungkinan lebih, paham? Surah tuh gambarannya di sini sudah sebutan tadi ya. Idza syakka, apabila seseorang ragu hal raka'a amla, apakah sudah ruku atau belum, fayajibu alaihi an yarka'a, maka wajib ia ruku ya. Ketika sujud dia ragu, saya ruku apa belum, hukumnya wajib dia berdiri lagi kemudian ruku, ihtiyatan karena berhati-hati. Nah ruku yang dilakukan itu kemungkinan apa? Lebih kan? Kemungkinan lebih dan kemungkinan pas nggak lebih, nanti sunnah sujud sahwi. Atau seseorang ragu apakah sujud atau belum, maka dia wajib sujud. Nah sujud yang dilakukan itu kemungkinan lebih, kemungkinan pas ya. Nah di dalam kasus semacam tadi itu nanti sunnah sujud sahwi. Masalahnya gimana? Kalau ingat ya, awalnya kan ragu nih, kemudian ingat ya, ingatnya sudah ya, ingatnya belum kan itu. Oh saya sudah melakukan, langsung ingat tuh. Atau oh saya belum melakukan, ingat. Bagaimana kalau ingat itu? Nah itu nanti diperincikan. Kadang ingatnya dia sudah melakukan, kadang ingatnya belum melakukan. Bagaimana perinciannya? Nah masih panjang lagi ya, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Silakan.